Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mujab, mahasiswa ilmu politik tahun 2013. Ya, saya mau bertanya Pak. Seperti yang kita tahu, apa yang dibawa atau apa yang diperjuangkan oleh anggota DPR adalah hanya memperjuangkan aspirasi, sedangkan keputusannya tetap pada suara mayoritas. Sepakat ya Pak? Nah, saya hanya ingin bertanya gini, apabila aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat Kukusan maupun masyarakat lain di daerah pilihan Bapak itu, Bapak atau Ibu, menginginkan hal yang berbeda dengan suara mayoritas, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Dan kemudian saya baca juga, terutama untuk Pak Marbawi, bahwa politik yang diangkat adalah politik rakyat dan negara, bukan politik partai. Sikap apa yang akan Bapak dan Ibu ambil ketika ketika aspirasi yang akan Bapak dan Ibu bawa itu bertentangan dengan suara partai? Terima kasih. Apa yang akan Bapak lakukan ketika suara partai Bapak bertentangan dengan hati nurani Bapak? Kayak gitu ya, Mujab ya? Siap. Kita kasih kesempatan pertama ke Pak Angga Wira. Satu tadi, Bapak dua. Nanti pertanyaan ketiga Pak Hari nanti yang pertama. Mic harus ganti terus. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik ya, karena memang sistem kepartaian di kita di sini adalah sistem kepartaian proporsional terbuka ya. Walaupun bagaimanapun sebagai anggota DPR kita juga mewakili partai kan. Karena nggak mungkin kita masuk ke DPR kalau suara partai kita juga kecil. Nah, ini pertanyaan yang cukup baik. Tapi sekarang saya rasa dengan kondisi seperti sekarang di mana aktivitas kita juga dikontrol ya oleh sosial media dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengakses berkomunikasi langsung dengan kita. Itu menjadi salah satu sarana kita juga untuk mengkomunikasikan kinerja dan aspirasi hal-hal yang sudah kita lakukan di masyarakat. Nah, tentu konkretnya itu kan pertanyaannya lebih teknis lagi kepada misalnya wilayah, teritori. Nah, sedangkan juga kalau kita bicara fungsi kita di DPR, fungsi kita kan akan berbasis pada komisi yang akan kita lakukan. Nah, komisi berapa kita akan duduk. Seperti saya mungkin khususnya kalau masuk ke DPR saya akan memilih kalau nggak di komisi 4 di komisi 7. Nah, hal-hal tersebut saya rasa juga yang perlu kita diskursus publik, karena nggak mungkin juga keputusan itu akan kita ambil langsung. Perlu ada proses yang panjang. Terima kasih. Ya sama, hampir sama ya. Kita kan proposal terbuka udah gitu. Kita jadi anggota DPR lewat partai. Nggak mungkin kita jadi anggota DPR tanpa partai DPD ya. Nah kalau DPD itu silakan. Oke, yang berikutnya saya perlu jelaskan juga bahwa kalau terjadi hal semacam itu, saya sebagai mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 6 Kota Depok Bekasi, apabila ada aspirasi masyarakat yang mungkin agak terhambat dengan partai saya jelaskan dulu ke fraksi saya. Bahwa fraksi saya tidak setuju itu soal lain, tapi yang belum saya jelaskan dulu. Karena biasanya komunikasi di kita juga begitu Pak. Fraksi akan menanya kepada kita, kenapa itu Depok terjadi demikian? Kita jelasin dong. Tapi saya sependapat dengan Angga bahwa benar ini kita sistemnya begini. Selama sistem begini ya kita berangkat naik bus, pulangnya juga naik bus itu lagi. Nah, ada memang kemungkinan yang sulit terjadi juga, yaitu PAW tanpa suatu dasar yang kuat ya. Tapi biasanya nanti kebijaksanaan partai ini akan berbenturan dengan kita, sehingga menurut saya tadi kita harus jelasin dulu. Habis ya Pak. Oke, silakan. Baik, kalau menurut saya PDI Perjuangan akan berpihak pada masyarakat. Jadi kemungkinan saya juga berbeda dengan partai itu sangat kecil, karena selama ini yang dilihat bahwa selama ini PDI Perjuangan selalu berada di belakang rakyat. Nah, atau apabila nanti ternyata ada pandangan yang berbeda, saya akan memperjuangkan. Kalau memang itu tujuannya untuk masyarakat, saya akan memberikan argumentasi dengan dalil bahwa ini adalah untuk memperjuangkan masyarakat. Dan saya yakin karena partai saya sendiri berada di masyarakat, saya yakin partai saya sendiri kalau bertujuan untuk masyarakat banyak itu pasti akan diterima. Anda yang memilih kami, iya kan? Tapi Anda nggak bisa memecat kami, bener kan? Itulah aturannya sekarang. Anda mau memecat kami juga nggak? Kalau kami ini salah? Nggak bisa kan? Nggak, saya tanya, mau nggak? Kalau mau, kita ubah aturannya. Jangan lagi kami ini dipecat sama bos partai kalau berbeda, tapi dipecat sama Anda kalau kami kalah, salah. Jadi ada dua di sini sebenarnya. Satu, kita ini aturan sekarang dipecat sama bos partai. Kalau kami berbeda, belum tentu salah loh, berbeda.
Tapi kalau kami salah misalnya mengambil memperjuangkan aspirasi, bisa dipecat. Ada mekanisme itu. Tapi memang aturannya harus diubah, namanya plebisit. Jadi kita ini dikembalikan ke dapilnya melalui suatu mekanisme, ditanya ulang, Anda masih teruskan Pak Marbawi jadi DPR nggak? Kalau jawaban mayoritasnya bilang enggak, ganti terpaksa nomor 2 yang terbaik. Itu mekanismenya. Sekarang kan biasanya orang kalau ngangkat dia yang mecat. Di politik nggak ada. Waduh, susah memang kalau gitu. Makanya kita harus strike to the point, Pak. Nah, ini maksud saya ada hal-hal mendasar yang berlaku sekarang yang kita sendiri itu mau mengubahnya, kita harus duduk dulu di sana. Pilih saya dulu, Bu. Makasih, Bu. Silakan Pak Edi, ini bisa dioper. Ya, Pak Edi silakan 1 menit. Secara prinsip, saya berani bertentangan dengan partai. Secara prinsip, ya. Tapi yang perlu dibicarakan adalah kenapa partai bisa berpikiran sedemikian berbeda dengan pandangan kita. Ini yang perlu didiskusikan. Karena yang namanya politik ini bukan tiang listrik. Politik ini adalah dialogis dan logik. Ya. Nah, kalau teman-teman sekalian mengharapkan perubahan, pilih saya. Karena kami tidak akan mungkin bisa merubah kalau kami berada di pinggir lapangan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kaum itu sendiri yang merubah. Kalau bukan kita yang merubahnya, lantas siapa lagi? Kalau bukan hari ini kita melakukan perubahan di 9 April nanti, lantas kapan lagi? Ayo kita melakukan perubahan. Kami bangkit bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Saya Haji Faisal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawabannya cukup menjawab pertanyaan saya. Tapi yang saya harapkan, yang sangat saya harapkan adalah apa yang telah dibicarakan tadi benar-benar disampaikan, dan kemudian apabila Bapak dan Ibu mempunyai kesempatan dan menganggap bahwa sistem yang ada sekarang itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi politik Indonesia yang sekarang, mungkin generasi 2014 ini, DPR 2014 ini bisa untuk mendobrak peraturan yang baru, untuk membentuk suatu peraturan yang baru. Mungkin saya sepakat dengan Pak Marwandi untuk yang Marbawi ya, Pak Marbawi, soal keputusannya dikembalikan kepada rakyat kembali, karena itu lebih transparan dan demokrasi langsung bisa terjadi di situ. Dan kemudian saya juga berharap bahwa anggota dewan yang 2014 ini yang akan terpilih nanti adalah anggota dewan yang tidak hanya mengikuti arus. Oke, kalau arus itu adalah arus yang baik. Kalau arus itu bukan arus yang baik, maka harus berani menentang arus tersebut agar bisa menciptakan perubahan-perubahan yang selama ini didengungkan oleh partai-partai di Indonesia. Terima kasih.